Perkenalkan, nama saya Asma Monika. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas materi pada bab 2. Sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Ada model sistem umum perusahaan. Dapat diagram bisa kita lihat. Pada diagram tersebut menunjukkan aliran sumber daya mulai dari lingkungan, melalui perusahaan, dan kembali ke lingkungannya. Aliran sumber daya fisik berada di dasar diagram, dan aliran sumber daya konseptual di bagian atas diagram. Perusahaan dan lingkungannya. Ada 8 jenis elemen yang ada dalam lingkungan. Yang pertama, pemasok, yang menyediakan material, mesin, jasa, dan lain-lain. Yang kedua, pelanggan, mencakup pemakai dan calon pemakai. Ketiga, serikat buruh atau organisasi tenaga kerja. Keempat, masyarakat keuangan, yang terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Yang kelima, pemegang saham atau pemilik, yaitu orang yang menanamkan uang di perusahaan. Kemudian keenam, pesaing, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. 7, pemerintah, memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan, tetapi juga memberikan bantuan. 8, masyarakat global, wilayah geografis tempat perusahaan melakukan operasinya. Lalu arus sumber daya lingkungan ada 2, arus sumber daya yang sering terjadi dan jarang terjadi. Untuk yang sering terjadi ada 5 arus informasi. Yang pertama, arus informasi dari pelanggan, arus barang jadi ke pelanggan, arus uang ke pemegang saham, arus mesin dari pemasok, arus pekerja dari serikat buruh. Kemudian untuk arus sumber daya yang jarang terjadi, ada arus uang dari pemerintah, arus bahan baku ke pemasok, dan arus pekerja ke pesaing. Dan mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai atau pasokan. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Lalu keunggulan kompetitif. Keunggulan perusahaan dibandingkan pesaingnya adalah apabila perusahaan dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. Untuk tujuan ini, perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif berhubungan dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh di pasar. Rantai nilai Porter. Michael E. Porter, profesor dari Harvard University, adalah orang yang paling dikenal dengan konsepnya mengenai keunggulan kompetitif. Porter yakin bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai atau value chain. Dan dimensi keunggulan kompetitif ada 3, yaitu manajemen puncak atau tingkat strategis. Arah dari sistem informasi dapat merubah arah strategi dari perusahaan. Kedua, manajemen menengah atau tingkat taktis. Manajer dapat menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis akan diimplementasikan. Yang ketiga, manajer bawah atau tingkat operasional. Manajer dapat menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara untuk memperoleh data dan menciptakan sebuah informasi. Lalu, tantangan dari pesaing global. Yang pertama, kebutuhan khusus pengolahan informasi di perusahaan multinasional. Bagi perusahaan multinasional, kebutuhan ini sangat penting dan menentukan. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh lingkungan konteks ini adalah perbedaan antara jumlah informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan jumlah informasi yang telah ada di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Kabar buruk bagi para eksekutif multinasional corporate adalah kenyataan bahwa tantangan koordinasi lebih besar bagi perusahaan multinasional daripada perusahaan yang membatasi aktivitasnya di dalam negeri. Kesulitan timbul karena sumber daya yang digunakan oleh perusahaan multinasional tersebar luas. Kemudian ada kabar baiknya, yaitu kemajuan di bidang teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi pada dekade terakhir ini telah membuat koordinasi global lebih mudah untuk dilakukan. Lalu keuntungan dari koordinasi.
yaitu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pengurangan biaya operasi secara menyeluruh, kemampuan transfer pengetahuan antar unit-unit di berbagai negara, kemampuan mengikuti kebutuhan-kebutuhan pasar di seluruh dunia. Lalu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada kendala politis, masalah-masalah teknologi, rintangan budaya dan komunikasi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Yang pertama, dimensi informasi. Terdapat 4 dimensi yang diinginkan agar dapat menambah nilai dari informasi tersebut. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, akurasi. Ketiga, ketetapan waktu. Dan keempat, kelengkapan. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area operasi perusahaan lainnya. Perencanaan strategis perusahaan. Ketika perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya menjadi komite eksekutif, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis perusahaan. Kelompok ini minimal terdiri dari direktur dan wakil direktur di setiap area bisnis yang menjadwalkan pertemuan perencanaan tahunan perusahaan, di mana anggota kelompok saling bertukar ide mengenai apa saja yang ingin dicapai 1 tahun ke depan. Hasil dari pertemuan ini adalah strategi bisnis. Perencanaan strategis area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis yaitu untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Tetapi, pendekatan seperti ini tidak dapat memastikan bahwa area-area akan bekerjasama dengan baik. Lalu rencana strategis untuk sumber daya informasi berisi 1. Tujuan yang akan dicapai oleh tiap kategori dari sistem selama periode waktu yang dicakup dalam perencanaan. Yang kedua, sumber daya informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Pengelolaan informasi dilakukan di unit khusus yang terdiri dari para ahli informasi yang dipimpin oleh seorang Chief Information Officer atau CEO. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.